Iya Pak. Nah yang hebat Pak, Tibet itu orang Tibet, guru ke dia Pak. Iya. Di Jakarta Pak. Iya ya. Itu udah ini dia apa? Nah cuman yang Bakatnya. saya masih belum ini, oh saya diapain kok bisa? Pak Nanan, Ibu, para ikut training juga hadir, banyak yang setitip salam kepada Pak Ari karena dengan waktunya yang sangat singkat. Siap, salah. Kok. Jangan itu berat. Dia dekat. Benar-benar ini juga mungkin karena masih muda kan. Zaman itu. Satu enam lima. Itu. Bentuk ngapain itu katanya? Di KPK berantem. Lawan gitu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah berikanlah kesembuhan, kesehatan. Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Pak William dan Ibu Emma serta semua alumni ISQ dan saudara-saudara kami di tempat yang jauh dari Indonesia di Belanda, ya, di Rotterdam. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali setelah hampir 20 tahun. Dan kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan yaitu umur yang panjang dan bisa ketemu. Mudah-mudahan Allah pelihara apa yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Allah jaga juga keturunan kita sampai akhir zaman, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kesini bersama dengan Waketum. Jadi alumni ISQ itu jumlahnya sekarang alhamdulillah yang offline-nya sudah 2 juta. 2 juta yang offline. Tambah yang online-nya 3 juta, 5 juta. Nah, dalam menjalankan organisasi yang sudah sangat banyak ini, kalau di Eropa berapa William jumlahnya? Cuma sekitar 1.200. 1.200, oh bukan 700 Pak. Jadi Belanda 1.200. aja Pak, Belanda iya. Oh, Belanda 700, tapi Eropa Iya. 1.200. Afrika udah 1.200. Kita berikan aplaus dulu dong. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu amal ibadah tuh Pak. Jadi si 1.200 itu saya masih ingat tuh dulu ketika training di sini ada orang yang 40 tahun nggak sholat ya. 40 tahun nggak sholat langsung menjerit situ teriak. Pokoknya training yang paling histeris, yang paling heboh di seluruh dunia adalah Belanda. Training yang paling heboh, yang paling histeris Belanda, kedua Amerika. Ya, saya masih ingat bersahadat di tengah kelas gitu ya, di tengah ruangan bersahadat. Jadi itulah amal ibadah, amal soleh Pak William, Ibu Emma tentu juga ini tidak bisa sendiri kan, kalau Bapak dulu nggak menjaga anak-anak kan Pak. Sekarang anak-anak yang Bapak jaga udah 20 tahun udah dewasa semua Pak ya. Jadi mesti sih ngejagain anak-anak supaya nggak lari-lari kan Pak ya, supaya Bapak ibunya bisa ikut training. Dan itu luar biasa. Dengan Pak Nanan, ya Pak Nanan ini Komjen Pol Purnawirawan. Nah, beliau adalah polisi yang dulu di zaman beliau semua polisi wajib training di zaman beliau. Dan yang mencantumkan 7 budi utama yang di tembok menara itu di kepolisian undang-undang berapa itu beliau Pak Nanan. Kita berikan aplaus Kang Nanan. Dan juga Nanan ditemani dengan ininya bidadarinya Ibu ya,
istrinya yang setia mendampingi, kita berikan aplaus. Nah, kemudian Pak Adrian. Ini Pak Adrian. Pak Adrian juga sahabat kita, ya, orang yang Dr. Adrian di bidang IT bersama dengan bidadarinya juga di belakang. Alhamdulillah. Jadi siapa lagi, kita berempat ya, kan? Nah, tapi juga ada anak saya namanya Eski. Eski itu tulisannya ESQI, Eski. Tadinya saya mau nulisnya ESQI, panggilnya apa susah sebutnya, maka saya kasih nama Eski. Nah, Eski Gibraltar Ibrahim. Jadi semua anak saya tidak ada yang ditemani ketika dilahirkan. Saya pasti ada di Gibraltar. Saat itu saya sedang di Selat Gibraltar. Ya, kemudian makanya saya namanya Eski menyeberangi Selat Gibraltar untuk mengajarkan Tauhid Ibrahim. Tepuk tangan untuk Eski ini. Mudah-mudahan Eski nanti bisa datang lagi ke Belanda. Amin, amin, amin. Yang hobinya buang tisu dari atas. Itu dia. Makanya pergi-pergi ke luar negeri terus. Ya, karena suka buang-buang tisu, makanya pergi ke Eropa kemana gitu terus. Itu ngebayangin salju sama. Salju. Akhirnya apa yang dibayangkan terjadi. Sehingga dia terus pergi ke luar negeri terus. Jadi paling banyak ke luar negeri dibanding anak-anak yang lainnya. Jadi alhamdulillah. Nah, saya di sini datang pertama untuk mau halal bihalal, ya, bersama dengan Pak Nanan, bersama Pak Adrian, bersama dengan istri, ya, untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin faizin, dan juga sekaligus ingin memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga Pak William, Bu Emma, dan tentu saja tidak bisa sendiri karena semuanya ini ikut turut serta, maka itu amal ibadahnya, amal jariahnya akan mengalir. Nah, kami juga menyampaikan salam dari alumni SQ di Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia, ya. Dan tentu ini Belanda atau Eropa ini Korwil yang sangat terkenal, paling aktif. Karena 20 tahun ya Pak William tetap jadi Korwil, nampaknya akan jadi Korwil abadi gitu. Diperpanjang terus gitu. Kalau mobil Pak ya? Nggak langsung nanti Pak William mungkin bisa cerita bagaimana. Tapi nanti setelah dari saya mungkin juga Pak Nanan nanti nyampaikan lah gitu ya, setelah Pak William terus kemudian Pak Nanan. Terus yang kedua juga kita ingin selain mengucapkan terima kasih, kami juga ingin memberi semangat supaya terus dipertahankan ilmunya. Pertahankan. Kalau Islam itu keturunan ya Pak Adrian ya. Jadi kita lahir sudah KTP-nya Islam. Sholat diperintah, diwajibkan. Puasa juga kadang-kadang ikut-ikutan. Lebaran ikut-ikutan gitu ya. Haji ya sudah mulai sedikit tantangan gitu ya. Zakat jelas diwajibkan. Tapi ada yang paling berat satu, yaitu iman. Kalau Islam kita begini sudah kelihatan Islam. Ya, terus kita lebaran sudah kelihatan Islam. Tetapi soal iman itu tidak bisa diturunkan. Dia harus diusahakan dan dicari. Nah, apa yang ESQ lakukan adalah membantu supaya menemukan iman, karena iman itu adalah effort. Jadi kalau kita lihat mengapa banyak orang, Pak Hari kenapa kok ya umat Islam banyak di Indonesia, di dunia, tapi kok masih kalah sama Jepang, kalah sama Belanda, gitu kan? Karena ada ayatnya, qolati a'robu amanna kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, aku beriman belum, engkau baru Islam, iman belum masuk ke dalam hati. Jadi apa yang ESQ lakukan adalah menghujamkan iman masuk ke hati untuk melahirkan apa yang disebut dengan 3G Society. 3G, God fearing. Jadi orang yang takut dengan neraka, jadi takut betul dengan neraka. Jadi karena takut dengan neraka, takut sama Allah, akhirnya jadi orang baik gitu kan. Nah, ini yang belum. So, kalau sudah God fearing society, maka umat Islam akan bangkit luar biasa. Buang sampah juga nggak akan ada. Yang kedua, God loving society, yaitu masyarakat yang cinta sama Allah.
Kalau sudah cinta sama Allah, falling in love with Allah, maka dunia ini sudah enggak. Tadi saya barusan ke Keukenhof kan, saya bilang ke Pak Adrian, saya ngomong Pak Nanan, coba itu lihat indahnya ini. Nanti surga itu kali 100 indahnya, ini belum bisa menggambarkan surga meskipun sudah Keukenhof. Kali lagi 1000, maka itu pun belum bisa menggambarkan jannah, saya bilang gitu. Kali 1.000.000 rasa bahagianya melihat Keukenhof, kagum dan damainya belum bisa. Lalu kumpulkan Keukenhof di seluruh dunia yang ada, kali 1.000.000, kali 1.000.000.000, belum bisa menggambarkan indahnya Raudhah Jannah. Tapi itu saya sudah rame ya, bayar lagi ya. Kemudian Pak Adrian bilang, iya kalau kita berbuat baik kita kesini. Iya, akan bisa lagi kalau kita soleh, takwa, kita akan masuk ke Keukenhof spiritual. Ya, maka itulah yang dalam surat Ar-Rahman itu diceritakan ya. Ar-Rahman alam al-Quran khalaqal insan alam bayan asam wal qamaru bi husban wan najmu was sajidatu was samaa rafa'a wa da'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsirul mizan wal ardu wa da'al ana fiha faqihatu wan nahlu zatul akmam wal habbuzul asfi wa raihan tapi ayyi ala'i rabbikum atukaziban. Jadi kalau saya datang ke situ saya bilang itu ceramah surat Ar-Rahman dan suatu saat saya pengen bawa alumni ASQ ya, kemudian saya ingin membacakan surat Ar-Rahman di Keukenhof tadi itu gambar. Nah itu untuk melahirkan yang God loving society, orang yang cinta dengan kebenaran, cinta keadilan, cinta perdamaian, cinta kasih sayang, cinta persatuan, cinta kerjasama. Kalau Pak Nanan bilangnya cinta 7 budi utama. Ya, nanti Pak Nanan akan cerita gitu. Nah yang berikutnya adalah tentu God believing society. Nah ini yang menimbulkan rasa tenang, rasa tentram, sehingga kita tidak merasa kekurangan, selalu merasa berkecukupan, hidupnya selalu senantiasa qanaah gitu. Dalam perjalanan kan banyak ujian tuh, ada yang tasnya ketinggalan gitu kan. Gitu kan. Itu rukun iman ke-6 gitu kan. Saya bilang Kang Nanan, Kang, akan sedang ini rukun iman ke-6. Rukun iman ke-6 itu semua keputusan takdir baik dan buruk yang Allah putuskan terima, pasti itu baik. Ada yang waduh saya dulu dihina, dicaci, ditinggal, wah sakiti. Nah itu semua yang ada baik gitu ya. Pananan ada ujian apa, akhirnya malah karena ada masalah malah itu jadi baik. Nah itu yang paling berat itu rukun iman ke-6. Nah itu God believing society. Itu yang menimbul rasa tenang dan damai, iman, aman. Nah itulah yang disebut God believing society. Nah untuk menciptakan itu maka saya bentuklah modul training namanya ESQ. Jadi ESQ itu adalah hanya untuk menusukkan iman ke dalam batin. Kayak disuntikkan itu iman ke hati sehingga hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tapi juga beriman pada Allah. Yang permasalahan yang terjadi adalah yang terjadi adalah kita sibuk dengan syariat-syariatnya sampai lupa bahwa iman itu tidak bisa diturunkan, iman itu dicari. Maka itulah 165. 6-nya iman, 5-nya Islam. Kalau 5 rukun Islam saya nggak usah ngajar lagi karena ustadz-ustadz sudah mengajarkan. Tapi kalau yang paling berat, 1 aja iman kepada Allah. Keukenhof aja belum bisa menceritakan indahnya itu. Iman pada malaikat, iman pada Nabi Rasul, iman pada kitab-kitab, iman pada hari kemudian. Ini 5 aja, tambah lagi terakhir iman pada takdir, 6 itu saja. Itu akan membangun manusia yang God-fearing society. Nah yang terakhirnya adalah ihsan. Nah ihsan itu ihsan itu senantiasa merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Itu paling susah merasa melihat dan dilihat oleh Allah ya. Itu yang paling susah. Nah ESQ itu menciptakan sebuah mekanisme bagaimana mereka merasa melihat dan dilihat Allah, yang puncaknya ihsan, yaitu merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Dan itu akan timbulnya adalah kebaikan-kebaikan. Maka itulah mengapa di Jakarta kita bangun gedungnya namanya Menara 165.
Ya mudah-mudahan saya datang ke sini mengingatkan kembali tentang 165. Kalau bisa nanti ada tulis 165 di sini. Supaya selalu ingat. Nah, 165 itu bukan saya yang mengajar, jadi bukan ESQ, tetapi yang mengajarkan adalah langsung Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saat itu Nabi Muhammad sedang duduk seperti acara seperti ini, tiba-tiba datang itu laki-laki, bajunya putih, sorbannya putih, wajahnya putih, bersih seperti orang yang habis mandi. Padahal dia tidak ada tinggal di kota Madinah, berarti orang luar. Tapi orang luar kok seperti baru mandi, seger gitu wajahnya. Kemudian dia duduk langsung berhadapan dengan Nabi. Laki-laki itu bilang, "Ya Rasulullah, apakah itu Islam?" Dijawablah oleh Rasulullah, "Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji." Laki-laki itu jawab, "Sodakta, engkau benar." Kemudian tanya lagi, setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sodakta, tanya, "Apa itu iman?" Dijawab, "Believe in Allah, believe in angel, believe in prophet, believe in Quran, ya. Believe in hereafter." Kemudian terakhir takdir. Dijawab, "Sadaqta," ya, oleh laki-laki itu. Nah terakhir tanya lagi, apakah itu ihsan? Apakah itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah, mengabdi seolah engkau merasa melihat Allah. Nah itu kan good feeling society itu. Kalau tidak, merasalah engkau dilihat oleh Allah. Kemudian laki-laki tanya lagi, kapan hari kiamat? Nah, yang bertanya dan ditanya kita semua tidak tahu. Dan kemudian apa cirinya? Ya ketika penggembala kambing mendirikan gedung-gedung yang tinggi. Atau gedung yang mana nih? Yang pasti bukan gedung Twin Tower, bukan Burj Dubai. Kira-kira gedung mana tuh yang dekat-dekat ke 165 gitu ya. Oke. Nah berikutnya laki-laki itu pergi. Setelah laki-laki itu pergi, Rasul tanya, "Ya Umar, kamu tahu siapa dia?" Kemudian dijawab, "Hanya Allah dan Rasul yang tahu." Dijawablah, "Dia Jibril yang mengajarkan iman, Islam, dan ihsan." Nah itulah ilmu ESQ. Ya, sekarang selama ini coba tanya ke anak-anak, apa itu Islam? Pasti jawab, Islam itu indah, gitu kan? Karena kebanyakan nonton RCTI kan. Islam itu damai, asal RCTI. Islam itu ya trilogi iman, Islam, ihsan. Iman itu action, Islam itu actionnya, kemudian iman itu beliefnya, ihsan itu adalah keindahannya melihatnya. Nah tiga itu selalu terpisah-pisah. Orang yang Islam belum tentu iman, orang yang eling belum tentu Islam. Orang yang baik seperti orang-orang Belanda itu banyak yang baik-baik ihsan, tapi belum tentu dia punya iman. Nah bahkan juga 5 yang sholat belum tentu dia paham syahadat, yang syahadat belum tentu dia paham sholat, yang puasa belum tentu dia mengerti syahadat, yang syahadat belum tentu dia punya terus yang sholat belum tentu dia iman. Nah semuanya itu selalu terpisah-pisah. Nah ESQ adalah mengikat kembali dalam satu kesatuan. Jadi yang hajinya diambil, puasa diambil, zakatnya diambil, sholatnya diambil, semua diambil, diikat jadi 5. Nah kemudian 6-nya iman pada Allah yang selama ini terpisah diambil, iman Nabi ambil jadi diikat lagi. Ihsannya, yang elingnya juga diambil. Akhirnya di dadanya Pak Nanan itu sebelah kiri ada itu 165 itu. Diikatlah jadi satu kesatuan, dan itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Nah saya nggak lama saya akan kembali lagi ke Jakarta, tapi sebelumnya kita mau rihlah mau tadabur alam ya, dengan Pak Nanan keliling semua dengan Pak Drian. Kemudian saya pulang, dan harapan saya kedatangan saya ke sini untuk menyegarkan kembali, untuk mengajarkan itu. Nanti para ibu, para bapak kalau mendidik anaknya tahu Islam itu apa, bukan cuma suruh sholat, tetapi paham dia harus syahadat, komitmennya pada Allah, karakternya sholat, kendali dirinya puasa, terus kemudian zakat dan haji. Tapi tidak cukup hanya itu, imannya 6 mesti ditanya. Itu juga tidak cukup pada ihsan. Itu satu kesatuan. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan pesan 165-nya sampai. Mudah-mudahan 165 tetap tertinggal di Rotterdam, tertinggal di Belanda, kemudian menyebar ke seluruh Eropa sampai ke Afrika.
dan kemudian dihadiahkan untuk baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa langsung ketemu Nabi Muhammad SAW dan ketemu di Keukenhof, yaitu Keukenhof yang asli, yang sejati di Raudhah Jannah, dan masuk surga Firdaus semuanya tanpa hisab. Dan yang sudah meninggal duluan pasti tentu mereka bahagia. Ya. Saya masih ingat mereka yang sudah pergi, yang ngasih saya pulpen siapa Pak Fikri ya, Fikri ya. Ari di pulpen emas. Oh, ini artinya saya disuruh menulis kata-kata emas itu. Dia sudah pergi. Fikri ya, juga Pak Fikri juga yang bersama istrinya juga sudah pergi. Mudah-mudahan mereka tentram, bahagia di sisi Allah, terus keluarganya dilindungi dijaga dan bisa berkumpul semuanya di jannah tanpa hisab, tanpa diperiksa. Demikian dari saya. Nanti berikutnya dari Pak William. Ya, mungkin Pak William dulu baru nanti Pak Nanan menyampaikan, sekaligus Pak Nanan bisa melantik ini Kang Nanan. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu bahwa mereka sudah anggota FKSQ gitu. Silakan Pak William. Terima kasih lagi dan mohon maaf jadi kami merepotkan ini datang mendadak, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak William. Karena dengan waktunya yang sangat singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam dan sejahtera. Yang terhormat Pak William, kita seluruh keluarga besar HQ di Belanda. Terima kasih ini waktunya. Tentunya kehormatan, kebanggaan, kebahagiaan buat kami diterima di sini Bapak, Ibu sekalian. Kami harusnya ada 9 bikers nih Pak. Tapi tadi karena kenak yang maha kuasa mungkin yang 5 tidak bisa ikut hadir karena tidak ada visa, nggak bisa keluar. Gitu. Jadi kami yang hanya 4 berangkat, nanti yang lain ada 2-3 yang nyusul karena lewat Perancis. Pak. Walaupun kami ini akan start dari Milan, memang sengaja akan ke Belanda dulu untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian selaku keluarga besar FKSQ. Ya, yang kedua tentunya yang Pak William melaksanakan itu sebetulnya adalah contoh bagi para korwil lain Pak yang di dalam negeri. Kaitan dengan FKA kan saya ditugasi oleh Pak Ari menjadi wakil. Memang salah satu masalah adalah bahwa struktur kita ini kan secara legitimate gitu, quote belum diakui, tapi secara legal sudah ada ketua, ada korwil. Tapi kan tidak semua anggota itu, terutama yang di Indonesia itu angkot mengakui korwilnya atau korcapnya. Maka itu diharapkan bahwa secara berjenjang, berlanjut, sinambung, kita berharap seperti Pak William itu dikerjakan juga di Indonesia, bisa mengglorifikasi, menyebarkan semua harapan-harapan kita, baik 165-nya maupun 7 utamanya. Kenapa begitu? Karena Pak Ari kan sudah mencanangkan tahun 2005 bahwa Indonesia emas tahun 2045 itu diawali dengan 2030 dan diawali dengan 2020 Indonesia berkarakter 7 utama itu. Nah itu yang kita mesti glorifikasikan terus secara organisasi maupun perorangan. Sehingga diharapkan nanti Korwil dan seluruh alumni itu bisa menyebarkan betulnya Indonesia berkarakter 2020 itu ya minimal 2030 bahwa semua alumni, semua masyarakat bangsa negara ini menjadi warga bangsa yang berkarakter 7 budi utama itu. Itu mungkin visi misi yang kita harus emban ke depan. Tapi kita yakin saja yang kita bisa kerjakan kita kerjakan, yang tidak bisa kerjakan ya diserahkan yang Maha Kuasa. Karena itu mungkin harapan kita adalah bagaimana kita bisa menyebarkan 7 utama sebagai aplikasi dari 165 itu yang tidak mudah Pak. Pengalaman tadi Pak mengatakan bahwa memang kita memerlukan siapa yang duduk di struktur pemerintahan itu kita harapkan dia bisa berani untuk bisa quote-unquote merubah. Pengalaman kita kan sekarang semua ke values Pak, ke values semua, bukan di values, bukan di nilai tapi di kepentingan. Itu yang ya belum bisa sejajar dengan harapan kita karena semua kepentingan semuanya ya pecah-pecah gitu. Tapi kalau karena nilai-nilai values maka kita harapkan values for value. Jadi materinya oke, tapi nilai dulu yang dikedepankan. Nah ini merubah itu yang kita mesti membendamkan
keyakinan bahwa dengan values itu pasti value-nya akan ikut gitu. Nah, saya berpengalaman bahwa waktu saya Wakapolri saya paksa, saya rubah kode etik bahwa tujuan pertama adalah karakter polisi mulai pun pangkat bawah mau sampai tingkat 4, ya Pak, bintang 4. Nah, tapi itu mesti diteruskan. Nah, setelah saya nggak ada lagi Pak yang meneruskannya. Terutama memang harus berani mengatakan benar, jujur itu kepada atasan sekalipun gitu. Nah, ini mungkin yang kita perlu tanamkan. Jujur dipercaya itu apakah hanya untuk pribadi atau kita berani menyampaikan walaupun itu pasti tidak akan sesuai. Itu yang paling berat sebetulnya. Mengatakan saya jujur dan dipercaya, dan Bapak tidak benar, tidak jujur dan bisa dipercaya. Itu awal sebetulnya Pak yang kita perlu coba untuk bisa menyampaikan kepada semuanya. Tanpa itu ya berhenti saja Pak. Kita demikian, tapi atasan kita mengatakan tidak jujur, kita ya sudah ikut juga. Itu pun yang terjadi sekarang gitu Pak. Jadi sekarang kan tidak ada kepatutan, tidak ada nilai-nilai, ya semua kayak benar saja padahal itu sudah keluar dari nilai-nilai yang ada. Nah, ini mungkin yang perlu kita sama-sama sadari. Tapi kembali kita mencari solusi Pak. Bukan masalah. Nah, harapan kita struktur ini, training ini bisa terus menyebar dengan cara apapun lah gitu kan. Nah, kemarin pun dalam rangka ulang tahun ke-24 ini ya diberikan jalan juga oleh Yang Maha Kuasa bahwa saya diundang di Purwakarta kemarin itu oleh Bupati, beliau paparan tentang Indonesia Emas 2045. Langsung saya samber untuk Pak Bupati, tidak akan terjadi Indonesia Emas itu kalau enggak dari desanya dulu, camatnya dulu, baru kabupaten dulu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita dari bawah Bupati, kita jadikan Purwakarta Emas 2045, Kecamatan Emas, Desa Emas gitu. Nah, beliau juga nyambung. Nah, sehingga kemarin tiba-tiba saja, gimana kalau Pak Camatnya kita undang? Saya lapor ke beliau. Nah, 17 camat itu langsung ditata, di training oleh Pak Ari, nyambung. Setelah ini kita akan membuat nanti in-house training di Purwakarta. Semua kepala desa, semua perangkat kabupaten akan in-house training. Nah, kita berharap bahwa Purwakarta menjadi contoh lah kabupaten yang lebih mengembangkan karakter tadi. Sehingga harapan kita, obsesi kita mulai dari kabupaten dulu, nanti ya bisa semua. Nah, siapa sebenarnya yang bisa mengendorse itu? Agar ya tidak yang ke Purwakarta, jadi semua kabupaten kita mulai dari sana. Nah, harapan sehingga Indonesia Emas itu terwujud setelah karakter dulu. Sesuai dengan harapan Pak Ari kan karakter dulu, baru nanti sejahtera, baru terakhir Indonesia Emas itu adidaya kan karakter, sejahtera, adidaya. Nah, sekarang semuanya ke materi terus adidaya, tapi karakter nggak dibangun. Nah, kita ingatkan kembali bahwa dengan struktur FKI ini termasuk kita ingin coba ayo berkarakter dulu. Kalau karakter sudah, kita yakin sejahtera dan adidaya itu akan ikut gitu. Nah, ini sebagai contoh kan ada ulang tahun ini Pak 2024 ini. Mudah-mudahan ini kemarin Pak Bupati dengan tim itu kan, waduh gimana biayanya Pak Anang? Pokoknya jangan lihat biaya lah, kita niatin dulu. Nah, disambung ternyata Pak Anang udah siap tuh biayanya, yang akan bayar adalah Basnas Jawa Barat lah. Langsung nyambung Pak. Jadi Basnas Jawa Baratnya nyambung. Nah, saya yakin kalau kita niatkan begitu pasti ada jalan yang nyambung. Itu mungkin salah satu kita Pak, visi misi kita, ya kita bisa kerjakan apapun. Nah, harapan kita contoh ini, kemudian kemarin kita coba gugah Purwakarta, itu bisa menggugah yang lain. Nah, kebetulan waktu itu pas ulang tahun Pak Ari juga Pak Menpan hadir di sebelah kita. Saya langsung tembak juga, Pak Menpan ini ada program ini yang dikerjakan oleh salah satu pendidikan training ISQ, apakah tidak mungkin diangkat atas? Boleh juga tuh. Nah, mudah-mudahan beliau masih ingat tuh bahwa kita perlu karakter ini, ada instruksi dari pemerintah lewat Menpan kepada Mendagri gitu, Mendagri kepada semua gubernur bupati.
Kalau itu jalan, saya yakin itu akan serentak, Pak. Itu Pak, informasi yang terkait dengan forum ini. Saya harapkan kita kerjakan yang bisa saja, bisa dikerjakan. Saya yakin dengan niat baik ini maka akan ada lah. Niat baik itu yang mungkin kita perlu tanamkan dan benamkan, percayakan bahwa udahlah, percaya yang Maha Kuasa, maka akan ada jalannya. Nah, ini yang mungkin di lapangan kadang-kadang sulit ditanamkan. Waktu training mungkin 3 hari sadar semua tuh. Dulu pengalaman saya yang kombes-kombes saya paksakan itu gimana pulang, waduh Pak, terima kasih Pak, saya sudah sadar sekarang. Tapi sebulan datang lagi, Pak, pangkat saya belum naik nih Pak. Gitu kan. Artinya perlu ada terus, ngecas terus, dicas terus. Nah ngecas ini yang habis training seminggu, sebulan mungkin masih terngiang-ngiang gitu. Tapi begitu ada komandan pengaruh belenggu lagi Pak, berubah lagi. Nah, harapan kita bisa pelan-pelan begitu untuk meneruskan. Berat nih Pak, tugas saya malah lebih berat tentunya daripada Pak Adi sendiri. Karena kelihatan kan mana ini. Kalau yang 65 kan dilihat hati masing-masing. Wah, ini kelihatan sekali kelakuannya kayak apa, jujur enggak, tanggung jawab enggak, jasa mah nggak bisa, nggak adil, korupsi terus, wah udah kelihatan banget. Nah, apalagi kalau ada alumni ASQ yang kemudian korup, wah sudah, ya percuma lah gitu kan, trending tapi korup juga. Nah ini yang kita harapkan sebetulnya ada alumni yang masuk di semua institusi partai tapi dia mewarnai. Nah tapi kalau nggak berani Pak, ya susah, dia akan ngikut. Karena di partai itu kan harus berani bohong kan susah gitu. Nah, harusnya kita mewarnai ini Pak yang benar, ini Bu, ini Pak yang benar. Kalau nggak mau ya saya keluar dari partai. Wah kalau gitu semua kan bagus nih. Tapi itu berat, tapi kita akan cobalah tugas dari Pak Ari untuk bisa FKI ini berkembang, kita coba laksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin. Jadi ada yang memang hati, ada yang struktural. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kerja dulu. Semangat boleh. Kepal. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 3. Oke. Oke, di foto yang atas. Bu izin foto ya Bu ya? Boleh. Kita bungkus kayak gitu kan? Saya bisa doa dari jauh, Umi nanti datang. 1, 6, Mbak. 1, 2, 3. 3. Oke. Jangan didorong duduknya. Jangan didorong duduknya. Kalau gini kelihatan nebengnya. Bodoh amat. Nih. Ricky senang banget lihat rumah kalian di Bandung. Ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada juga 3. Oke. Nyari kopi gula aren di sini. Hejo Kopi. Nah ini bosnya nih yang Ricky nih. Bos dari Hong Kong. Sali udah seperti kita ya. Kita cobain. Gimana Ki? Kenal semuanya nanti. Kopinya? Ki. Masya Allah. Ya. Hejo Kopi. Mantap. Pari belum, Pari. Hejo Cafe nanti. Pari belum. sebentar lagi. Bunda udah. Oh ini pegang. Gelasnya luar biasa. Hejo Cafe. Alumni SQ. Biasa Bagus di luar. semuanya. Hejo Cafe Amin. supaya green coffee. Hati pikiran green, kopi harus green. Masya Allah. Amin. Harusnya hijau harusnya.
Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. 2, 3.